Sementara yang dipersoalkan kan bukan perilaku yang dilakukan oleh pribadi presiden ataupun pribadi wakil presiden. Ini kan yang melakukan adalah MK. Harusnya lebih tepat Purnawirawan ini minta supaya MK dibubarkan. Apa yang mau ditunjukkan oleh PDIP? Apa yang mau dicapai kalau dia pun mendukung semangat yang disampaikan oleh para jenderal ini, Purnawirawan ini? Ya kan? Apa yang dia mau capai? Ini sebenarnya ketidakpuasan bukan hanya kepada Jokowi, bukan hanya kepada Gibran, juga ketidakpuasan terhadap Prabowo. Oh gitu? Lah iya, kan ini jenderal-jenderal ini kan juga ikut memakzulkan Prabowo dari TNI dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulfan Lindan Review kembali berjumpa bersama saya Budi Ismauruf Piliang. Dan di hadapan saya sudah ada politisi senior, host juga dari Unpacking Indonesia, Bang Zulfan Lindan. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Abang hari ini kayaknya maraton sekali nih, banyak sekali acaranya. Udah 4 kali. Iya, luar biasa Bang Abang. Ya karena waktu selama di Belanda kan nggak tapping ya. Jadi begitu balik tapping terus. Maraton ya Bang ya. Iya. Nah, ini puncaknya yang terakhir nih Bang. Kita mau membahas tentang ada minimal 3 isu nih Bang. Isu pertama tentang Forum Purnawirawan TNI, ternyata kirain sebulan itu kan udah selesai, kan udah redup. Ya. Muncul lagi Bang, mereka menyurati DPR. Tapi yang menariknya adalah waktu yang pengumuman yang pertama sebulan yang lalu itu di samping beberapa jenderal yang bikin rame itu kan ada tanda tangan Pak Tri Sutrisno. Yang pertama? Ya, yang sekarang yang sudah agak masuk ke DPR itu nggak ada tanda tangan Pak Tri, ya kan? Yang ada Pak Jenderal Fahru Rozi. Yang tanda tangan 4 orang nih Bang. Ya. Pak Farur, Pak Hanafi Asnan, Pak Tiasno, sama Pak Selamat Subianto. Jenderal bintang 4 semua, Purnawirawan. Artinya sama kayak kita Bang, rakyat biasa. Nah, isinya sama Bang. Minta segera DPR, MPR memproses pemakzulan Wapres Gibran. Alasannya pun sama-sama nggak masuk akal maksud saya. Nah, menurut Abang gimana nih? Apakah Abang kan dua periode ya di DPR. Jadi Abang paham ya mekanisme prosedur ketika surat masuk dari masyarakat itu, apakah semua surat yang masuk ke MPR DPR itu akan diproses langsung atau dilihat dulu bobot masalahnya, atau dilihat dulu siapa yang mengirim walaupun dia rakyat biasa. Nah ini kan seolah-olah Forum Purnawirawan TNI, seolah-olah ini forum ini mewakili seluruh Purnawirawan TNI. Padahal kan forum resminya Purnawirawan itu kan ada PPAD namanya, ada PPAU, ada PPAL. Artinya ini partikuler nih Bang, ya kan diada-adain. Ya. Nah dari sisi itu dulu Bang. Kira-kira ini sebenarnya memaksakan kehendak, ya, atau benar-benar ada sesuatu yang serius yang menurut mereka ini harus mendapat persetujuan MPR? Ya, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya, follow up dari yang pertama yang di situ ada Pak Tri dan lain-lain. Ini sekarang udah manuver kedua. Manuver kedua. Ya. Manuver kedua ini sudah personal sifatnya, tidak lagi kelompok, ya personal. Nah kalau personal ini tentu lemah, gitu ya, tidak lagi solid. Kalau kita lihat dari segi kuantiti pun semakin berkurang kan, apalagi kita bicara dari segi kualitasnya gitu loh. Nah saya melihat begini, Budius, bahwa surat yang diajukan oleh 4 jenderal ini ya ke DPR dan MPR, ini sebenarnya kalau kita anggap dalam dunia politik, ini kan dinamika politik aja. Ada dinamika, ada upaya-upaya untuk melakukan
gerakan politik dengan cara seperti ini, kan gitu. Sebenarnya ini hal biasa gitu loh. Tetapi objeknya ini yang menjadi masalah. Iya kan? Objeknya ini menjadi masalah. Pertama kan di dalam konstitusi itu kan ada beberapa syarat, beberapa alasan. Betul. Seseorang itu, apakah presiden atau wakil presiden, itu dimaksudkan. Pertama, berkhianat pada negara, ya korupsi, penyuapan, kemudian perbuatan tercela dan etika. Itu aja sih, Bang. Ya. Nah, itu kan artinya dilakukan oleh personnya langsung kan, presiden atau wakil presiden. Betul nggak? Betul. Nah, sementara yang dipersoalkan kan bukan perilaku yang dilakukan oleh pribadi presiden ataupun pribadi wakil presiden. Ini kan yang melakukan adalah MK. Harusnya lebih tepat Purnawirawan ini minta supaya MK dibubarkan. Nah, itu baru relevan, Bang. Bubarkan MK karena MK melakukan satu keputusan misalnya bla 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 macam-macam. Harusnya ke sana. Kalau ini kan bicara presiden wakil presiden kan sudah ada aturannya sendiri. Gitu. Itu satu. Ya katakanlah itu benar. Ya kan? Katakanlah itu benar. Proses ini kan tidak gampang. Ya, bayangkan prosesnya masuk ke sekjen DPR. DPR masukkan ke pimpinan sekjen masukin ke pimpinan DPR. Ya kan? Kemudian pimpinan DPR itu menyerahkan lagi ke fraksi-fraksi. Ya, kita tahu mayoritas fraksi ini kan mendukung Prabowo Gibran kan di dalam Pilpres kemarin. Ya kemungkinan belum ada perubahan kecuali PDIP misal. Nah jadi prosesnya bisa jadi fraksi-fraksi pun kandas di fraksi, ya kan? Nanti diagendakan misalnya di sidang paripurna untuk tetap membahas ini ya, misalnya. Tetap lakukan pembahasan tentang materi yang disampaikan oleh 4 jenderal ini. Ini kan tetap saja ketika mereka bicara di paripurna DPR, itu kan akan menolak. Saya yakin itu. Ya, jadi sampai ke tingkat fraksi pun sudah kandas. PDIP pun menurut saya tidak tegas menerima ini. Gitu. Maksudnya tidak tegas menerima, maksud Abang terpecah maksudnya? Nggak bulat? Ya bukan, katakanlah PDIP bulat, tetapi tetap dia tahu kan bahwa proses ini kan nggak bisa dilanjutkan. Ngapain buang energi? Kan apa yang mau ditunjukkan oleh PDIP? Apa yang mau dicapai kalau dia pun mendukung semangat yang disampaikan oleh para jenderal ini? Purnawirawan ini, ya kan? Apa yang dia mau capai? Gitu. Kalau hanya sekedar pelampiasan sakit hati, nggak terlalu kecil juga PDIP jadinya, kan gitu? Lah iya, jadi kan itu kan sudah selesai. Sakit hati masa nggak habis-habis? Ya kan? Betul nggak? Sakit hati kan ada batas waktunya juga, gitu loh. Ya. Nah, setelah Pilpres nggak usah sakit hati lagi lah, ya kan? Nah, jadi itu. Nanti misalnya katakanlah diputuskan oleh pimpinan DPR, oleh paripurna DPR, harus dihadiri 2/3 anggota DPR. Anggota. 3/4, Bang. 2/3. Kalau saya baca undang-undang tadi, jadi kalau rapat paripurna itu 3/4 harus hadir. Nah, dari yang hadir 2/3 harus setuju. Oke. Soal angka-angka itu udahlah. 3/4 ya? Iya. Ya. Tapi sama aja sih 3/4, 2/3 kan sama aja, Bang. Ya, jadi 3/4 mencapai nggak itu? Quorumnya ya? Quorumnya 3/4 itu. Sulit itu, Bang, menghadirkan kayak begitu. Sulit. Nanti Gerindra cuma hadir 15 orang. Atau taruhlah 50%. Ya. Kemudian partai-partai lain juga tidak full yang hadir. Pokoknya tidak bisa mencapai 2/3.
2/3 misalnya, ya kan? Terus kan nggak bisa di follow up. Nah, Bang, pertanyaan saya gini, Bang. Pertama, dari sisi yang dituntut oleh 4 jenderal ini yang mewakili sebagai forum perwira TNI itu, secara dalil-dalilnya kan terpatahkan semua, Bang. Itu satu. Yang kedua, kalau memang langsung ditindaklanjuti oleh MPR atau DPR misalnya. DPR dulu. DPR misalnya, ya kan. Loh, apa istimewanya keempat jenderal ini kepada persoalan yang tidak jelas juntrungannya? Kecuali kita melihat misalnya ada bukti-bukti yang disasar ini kan Mas Wapres nih, ya kan. Ada memang bukti-bukti, misalnya Mas Gibran ini sebagai wakil presiden ada indikasi pengkhianatan pada negara, ada indikasi atau berkekuatan hukum tetap melakukan yang sifatnya korupsi atau penyuapan. Kan tak ada, Bang. Ya kan, ada indikasi yang jelas punya kekuatan hukum, ada faktanya, ada buktinya melakukan perbuatan tercela. Kan nggak ada. Nah itu yang saya katakan tadi, praksi-praksi yang ada di DPR RI juga kan nggak bodoh. Mereka kan tahu ini bagaimana kita mau lanjutkan. Materi yang dituntut nggak ada hubungannya dengan undang-undang ini. Ini berkaitan dengan persoalan keputusan MK. Kan nggak bisa. Arti kan yang berbuat kesalahan kan bukan pribadinya Gibran, kan MK. Harusnya yang dituntut itu MK. Ya kan? Apa upaya yang harus dilakukan terhadap MK? Misalnya menuntut MK mencabut kembali ini, itu bisa. Mencabut kembali keputusan 90 ya, yang nggak tahu meloloskan Gibran. Ya, kan gitu. Saya kan nggak tahu juga secara undang-undang bisa nggak. Tapi kan MK kan kita tahu, Bang. Keputusan MK itu kan final and binding, Bang. Lah iya. Kan tuntas dan mengikat. Udah nggak ada lagi tindakan hukum setelah itu, nggak ada lagi, sudah dilaksanakan. Jadi kenapa mereka kan bukan orang bodoh juga, Bang. Mereka 4 jenderal ini kan sudah senior lah, ya kan. Soal negara, soal kebangsaan kan sudah selesai sebenarnya. Kenapa kok terkesan pura-pura bodoh gitu loh, Bang? Pura-pura nggak ngerti gitu loh. Ya namanya begini, ini kan orang lagi bersemangat. Ya kan? Bersemangat untuk menurunkan Gibran. Ya, bersemangat, kemudian melihat ada celah gitu loh. Ya, sehingga tidak lagi dipikirkan ini pendekatannya yang dilakukan ini rasional apa enggak. Gitu loh. Langkah-langkahnya ini benar apa enggak. Nah, disinilah diperlukan orang hukum. Jenderal-jenderal ini kan bukan orang hukum, bukan orang tata negara. Bukan orang bodoh, tapi dia dalam konteks ini bukan orang hukum, bukan ahlinya. Nah, sama kayak kita juga nggak bisa bicara detail. Misalnya kita katakan tadi bahwa keputusan MK final and binding. Tetapi bisa saja orang-orang hukum itu mencari celah. Oh, ini ada celahnya di sini, ini bisa dibatalkan atau apa, itu bisa. Gitu. Kalau orang-orang hukum ini kan tahu tuh celah-celah di mana masuk, ya kan? Pak Jimli, Yusril, ya kan? Ya itulah ahli-ahli yang kita lihat ya. Abang nggak sebut Refli Harun. Emang Refli ahli tata negara? Ngakunya begitu, Bang. Ya kalau ngaku aja nggak sebut lah. Iya, oke. Tapi kan dia memang background-nya Maman tata negara. Ya dikenal lah. Iya. Dikenal sebagai salah seorang ahli tata negara. Ya, kita kan nggak ada ruginya kalau kita bilang ahli juga siapapun, ya kan? Ruginya apa? Ya kan? Nggak mengurangi sesuatu dari kita juga. Iya. Iya kan? Nah, jadi sampai mana tadi ngobrol kopi kita nih? Aduh, kok lupa? Ya, tadi kan kita bicara bahwa Abang menjelaskan yang namanya celah itu pasti akan dicari-cari oleh ahli hukum. Gimana nih keputusan MK ini ada celahnya? Ya. Kan Abang sampai di situ tadi penjelasannya. Lah itu makanya, jadi kita tidak bisa mengatakan ini dari segi hukum sudah tertutup tuh nggak bisa. Kecuali di DPR ya. Kalau di DPR tuh jelas, ya, dengan disetujui dihadiri kata 3/4, disetujui 2/3, ini sudah tertolak ini. Kan kita bicara politik kan mapping ya. Harusnya mereka itu, ini 4 jenderal ini, ya kan, kalau bicara target bahwa ini agar bisa lolos,
itu kan harus bikin mapping dulu. PDIP berapa kursinya, pendukung pemerintah Prabowo Gibran berapa kursinya. Ini nggak kandas ini. Sehingga cari cara lain, gitu kan? Gitu. Tapi ini kan seperti saya katakan semula tadi, ya udahlah. Paling tidak ada dinamika politik daripada kita sepi-sepi, ya kan? Masalah ijazah palsu sudah sepi, ya masuk soal ini. Kan itu politik ini. Kalau nggak podcast ini mau ngomong apa kita? Kalau nggak ada Purnawirawan majuin surat, kita juga bingung mau ngomong apa. Nggak ada bahan kita ya Bang ya? Nggak ada bahan kita. Isu udah selesai. Nah, jadi kita juga senang kalau ada isu-isu seperti ini kan. Gitu. Cuman kembali lagi saya katakan bahwa ini pasti berhenti di praksi-praksi. Tidak sampai pembahasan serius di paripurna, gitu loh. Karena PDIP katanya ini akan bisa diselesaikan di paripurna katanya. Ya tapi kan untuk penolakan. Oh, untuk penolakan. Iya, bukan untuk dilanjutkan. Tapi kalau misalnya nggak dibahas aja bisa nggak sih Bang? Nggak penting nih, nggak ada urusan. Bisa. Artinya nggak ada paripurna gitu loh. Ya nggak bisa juga. Bisa juga. Bisa. Ya kan? Artinya tidak diagendakan karena dianggap tidak penting. Karena tidak sesuai dengan prosedur undang-undang yang ada gitu loh. Itu bisa juga. Tapi kan iseng-iseng lah, apa salahnya sih menghargai orang, ya kan? Betul nggak? Iya. Anggaplah menghargai 4 jenderal. Jadi Abang lebih bilang ini spekulatif aja. Ya, jadi kan 4 jenderalnya sudah berupaya. Ya kan nggak ada salahnya ditanggapi, gitu kan? Nah, jadi lebih pada entertain aja. Entertain. Atau ya biar kita bisa dibicarakan lagi. Ya kan? Jadi kalau kayak begitu penjelasan Abang, berarti ini cuma sekedar cari panggung dong? Ya saya nggak bisa bilang ini cari panggung ya. Tapi memang itulah nawaitu dan targetnya tuh di situ. Memang niatnya itu dan targetnya begitu gitu loh. Ya. Yang saya sayangkan harusnya kan berpikir lebih strategis lagi gitu ya. Apa maksud saya itu? Sudah tahu ini nggak bakal lolos. Karena kan DPR ini kan bicara voting. Ya kan DPR ini bicara suara. One man one vote. Ya kan bicara suara. Nah, sekarang satu praksi satu suara kan gitu. Nah sekarang ada berapa praksi sekarang? 9. 8 pas 9. 8 kan P3 keluar Bang. Harusnya 9. Nah 8 kan? Oke, saya lupa. P3 nggak masuk ya? Abang gimana ini? Ya. Tadi baru bicara P3. Ya. Jadi 9 ya? 8 ya? 8. Kan dari 8 praksi paling hanya satu yang agak berbeda. Agak sedikit masih abu-abu lah. Tapi mungkin nggak juga. Konsepnya kan mitra strategis, ya kan? Ya, tapi saya kira PDIP juga nggak mau konyol lah. Nggak mau konyol loh. Iya lah, dia tahu kok masa kita udah tahu ini nggak sesuai dengan materi yang diatur dalam undang-undang. Masa kita proses itu kan? Oke. Nah, Bang, alasan kedua dari forum ini adalah bahwa Mas Wapres ini dianggap tidak punya kapasitas, terlalu muda, tidak ada prestasi, belum berpengalaman. Jadi rasanya itu memang tidak pantas untuk seorang Gibran ada di situ. Ya itu relatif. Kita nggak bisa menilai seseorang dari segi usia tidak mampu, tidak bisa. Ya kan? Dia kan mungkin untuk menjadi seorang presiden betul, katakanlah seperti itu, karena perannya begitu besar. Tapi sebagai wakil presiden, artinya kan dia kan mendampingi presiden, ya kan, mempermudah kerja-kerja presiden, ya kan. Misalnya ke presiden ke luar negeri, dia coba komunikasi dengan para menteri, ya kan, koordinasi, gitu. Atau kalaupun ada presiden di sini, ada hal yang presiden tidak ada waktu untuk melakukannya, dia terjun ke masyarakat. Itu pun dicurigai kan. Wah ini turun-turun ke masyarakat, kepengen jadi presiden 2029 nih. Ini kan orang harus berpikir logika. Kalau Gibran 2029 mau jadi presiden, melawan Prabowo misalnya, siapa yang mau partai mana? Ya kan? Kan bicara partai mana nih?
Ya akan mengusung. Ya. Yang mengusung dia. Dan di Indonesia ini kecenderungan orang memilih orang ikut yang menang. Pasti. Ya. Kamu Ya kan? konyol ya kan. Nah, orang lihat nih, incumbent Prabowo maju lagi, ya kan? Diperkirakan pasti menang kan gitu. Iya. Oleh karena itu ngapain pula ikut yang belum tentu menang. Nah, Gibran juga kan bukan orang nggak ngerti gitu loh. Ya, dia lebih cenderung, saya ikut Pak Prabowo aja lah, ya kan? Syukur-syukur menjadi 2 kali wapres, ya kan? Jadi abang tidak melihat ada indikasi itu dari Gibran selama hampir anggap 7-8 bulan ini, Bang, bahwa Gibran ingin mengambil posisi campaign ya untuk 2029 dari aktivitas sehari-hari sebagai wapres. Ya kan, untuk melihat apakah punya kapasitas atau tidak kan gitu, Bang. Sebenarnya nggak ada. Kita gini kan, politik ini kan harus dipikirkan secara rasional. Kalau nggak kita bablas. Misalnya gini, semua orang itu tahu, lembaga-lembaga survei semuanya, bahwa tingkat survei Ganjar itu tinggi, itu faktor Jokowi. Ya kan? Jokowi bilang rambut putih, Jokowi bilang ini, bilang itu, semuanya seolah mengarah kepada Ganjar, ya kan? Maka Ganjar surveinya naik terus. Ya. Jauh meninggalkan Prabowo. Kan gitu. Itu harus dipahami gitu loh. Rasional. Nah, oleh karena itu ketika Jokowi meninggalkan Ganjar, Ganjar melorot. Tuh. Yang mencuat yang ke atas, naik ke atas itu adalah Prabowo. Gitu. Nah, semua saya kira Gibran juga tuh paham gitu-gitu loh. Ya. Kalau dia tidak paham benar, dia bisa tanya bapaknya lah, Pak Jokowi. Yang juga lebih tahu kan gitu. Nah, jadi politik itu hitung-hitungannya itu rasional. Bukan hitung-hitungan sembarangan. Kalau sembarangan begitu. Kalau seandainya waktu itu, misalnya, Prabowo presiden. PDIP secara rasional melihat kita nggak mungkin menang kalau kita maju nomor 1. Ya kan? Udah kita nomor 2 aja. Jadi wakilnya Prabowo. Lebih aman kan? Ada kemungkinan 2029 bisa bersaing antara Gibran dengan Ganjar dengan Prabowo. Gitu. Ada kemungkinan seperti itu gitu. Kalau sekarang kan boleh kita bilang ya Ganjar udah pasti selesai, ya. Kemudian PDIP juga ke depan masih berat. Walaupun kemungkinan itu ada saja gitu kan. Kita nggak, politik ini kan dinamis, ya. Dinamis. Oleh karena itu kemungkinan PDIP juga maju lagi dengan figur yang mungkin lebih bagus, ya kan, lebih layak, lebih banyak diterima oleh masyarakat. Tetapi kan rasanya untuk menang juga agak sulit ya. Jadi menurut Abang alasan forum ini bahwa salah satu alasan kedua yang diajukan sebagai kenapa ini harus dimaksulkan karena sangat muda, tidak berapa pengalaman, tidak punya kapasitas, nggak relevan, Bang. Nggak relevan itu udahlah. Sekali ya, Bang. Iyalah. Mana ada, kita kan juga lihat Pak Tri waktu jadi orang dulu, Pak Tri menjadi Panglima Kodam Jaya itu kan mudah sekali. Menjadi Kasat itu mudah. Ya nggak usah Pak Tri, Pak Nas. Jenderal Nasution dulu. Apalagi Pak Dirman ya, Bang, ya. Apalagi. Umur 29 sudah Panglima TNI. Makanya. Panglima besar lagi. Jangan melihat dari segi itu gitu loh. Kualitas orang kan macam-macam. Ada orang sampai tua pun nggak pantas. Ya kan? Untuk menjabat yang tinggi. Mendapat posisi tertentu. Ada orang yang masih muda juga pantas. Ya udahlah, kita jangan berdebat yang semu seperti itu. Ya, nggak ada gunanya kalau menurut saya. Tapi kan ada yang berkilahnya begini, Bang. Betul, oke anggap. Tetapi yang mereka khawatirkan, manakala presiden berhalangan tetap dan seterusnya yang mereka berpikir yang terburuk gitu loh, Bang. Kan otomatis yang muda yang nggak berpengalaman menurut mereka ini yang akan menggantikan. Nah itu yang membuat ini menjadi seolah-olah mendesak. Ya sekarang begini, apa alasannya bahwa dianggap Prabowo ini berhalangan tetap tuh apa?
Mungkin karena faktor umur, Bang. Pak Tri lebih tua, masih sehat, ya kan? Apalagi sekarang, presiden tuh dokternya banyak, ya kan? Pak JK aja, Pak Yusuf Kalla itu masih sehat, gitu loh. Jadi jangan yang aneh-aneh lah. Lagi-lagi alasan yang dicari-cari. Yang dicari-cari, gitu loh. Itu urusan Tuhan, ya kan? Iya benar. Biar aja ini berjalan dulu. Kalau bicara nanti kita diskusikan apalagi keputusannya. Ya kan? Memang secara otomatis kalau presiden berhalangan, wakil presiden yang naik. Tapi kan itu bisa dibicarakan, bisa didiskusikan. Nanti ke depannya. Ya kan? Pilih ini jadi presiden, pilih wakil presiden lagi. Ya udahlah. Kalau kayak gini-gini kita khawatir ini, khawatir itu, nggak jalan-jalan, mati kita. Ini terus yang kita persoalkan. Nggak produktif. Ya kan? Kayak di Amerika. Ya kan? Wah, Biden udah tua nih. Iya. 80 lebih nih. Wakilnya si cewek ini siapa? Kamala Harris. Kamala Harris. Ya kan? Masih muda, ya kan? Walaupun hitam, cantik, manis, kan gitu. Ya dong, kita harus objektif. Abang bisa. Memang benar. Iya. Ya kan? Kok nggak naksir sama Kamila? Kayak jujur aja. Naksir lah, gitu kan. Cantik, Bang, cantik. Cantik. Cantik ya. Kalau cantik enggak. Dia manis. Waduh, kita menarik. Terminologi. Menarik dan menawan. Itu kan. Kalau Della cantik enggak? Oh, cantik, Bang. Manis. Oh, beda lagi nih kita. Beda lagi nih kita. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu nggak perlu dijadikan alasan gitu ya. Toh Biden akhirnya dia tidak memberikan ke Kamala akhirnya. Ya kan? Dan dia tidak 2 kali. Betul. Dia itu bukan karena ada sesuatu, bukan. Ya udah. Nah, Bang, kenapa kalau menurut Abang dalam perspektif yang lebih luas lagi, kenapa sih nggak berhenti mereka-mereka yang mengambil posisi opposite dari Pak Jokowi dan keluarga ini selalu tanpa henti dengan berbagai angle menyerang terus. Kalau ini sekarang ijazah palsu, mandek, diangkat lagi masalah pemaksulan. Besok apa lagi? Ini ada apa sih? Begini, sudah berulang-ulang kita kan sudah sering bilang. Ini sebenarnya ketidakpuasan bukan hanya kepada Jokowi, bukan hanya kepada Gibran, juga ketidakpuasan terhadap Prabowo. Oh gitu? Lah iya, kan ini jenderal-jenderal ini kan juga ikut memakzulkan Prabowo dari TNI dulu kan. Itu tidak semua ya, tapi sebagian kan seperti itu, gitu loh. Nah, jadi ketidakpuasan, ya, dan sebagian itu kan pendukung Anies, ada pendukung Ganjar, gitu loh. Ini begitu. Nah, kan dilihat bahwa Prabowo ini sangat kuat dengan ada dukungan Jokowi, ya kan, gitu. Nah, ini mau diputus dulu nih. Ya, bagaimana memutus hubungan antara Jokowi dengan Prabowo? Ya kan? Nah, nanti kalau udah bisa hubungan Prabowo retak putus, nah, targetnya Prabowo lagi. Nah, ini kan namanya pelan-pelan, bertahap nih, gradual, ya kan? Jadi gitu. Nah, jadi saya yakin Pak Prabowo juga ngerti lah ini. Jadi targetnya bukan hanya persoalan Jokowi, ini targetnya Prabowo. Targetnya Prabowo sebenarnya. Tapi kan salah satu pendukung utamanya Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi. Ya kan? Nah, ini harus dimatikan dulu, harus diputuskan dulu hubungan ini. Supaya nggak ada backingan lagi secara politik di belakangnya yang besar dan kuat gitu. Kan nggak mungkin melawan sekaligus, gitu kan? Dengan lemahnya Pak Jokowi, lemahnya partai-partai yang ada, Prabowo udah tinggal gampang nanti. Waduh. Ternyata Abang encer sekali mengurai ini ya. Ternyata, wah, rencana mereka ini ternyata, ya kalau saya bilang jahat ya jahat juga sih, Bang. Kan tidak membantu pemerintah justru kan ini mengganggu terus. Kalau saya bilang bukan jahat, apa dong? Akal bulus. Akal bulus. Iya. Nah, Bang, misalnya nih, mereka ini kan
pintar memainkan diksi, ya kan. Ini kopi udah dingin yang lama-lama. Ya, sebentar Bang. Ya. Ini baru 15 menit Bang. Sebentar lagi. Abang, Selasa saya lupa nih, saya tadi mau nanya apa. Nah, maksudnya gini. Kalau ini kemudian anggaplah tidak diabaikan oleh DPR dan MPR. DPR dulu. DPR, nah diabaikan oleh DPR. Mereka pasti akan, wah ini DPR sudah nggak demokratis, mengabaikan aspirasi rakyat dan seterusnya. Itu gimana Bang, respon rakyat nih? Rakyatnya mendengar kalau mereka bersuara komplain seperti itu ke DPR, kita sebagai rakyat Ya itulah harus harapannya kan begitu. Ini tidak dilihat apakah yang dituntut ini benar atau salah, rasional atau tidak. Ini soal membangun image. Lihat tuh, kita aja jenderal-jenderal ini tidak diperhatikan sama DPR, apalagi rakyat, apalagi mahasiswa. Dengan harapan kan ada gelombang protes besar-besaran gitu. Nggak ada lah. Mahasiswa juga tahu mereka waktu jadi jenderal apa sih kerjanya? Apa yang dilakukan? Kan, iya kan? Nah, sekarang masih baik-baik aja nih, nggak diungkap-ungkapkan satu persatu di media sosial. Kalau diungkapkan kan orang tahu semua waktu jadi ini apa kerjanya berapa orang yang mati, ya kan? Iya. Ditinjau dari sudut HAM misalnya, ya udahlah, ya kan? Jadi kalau saya sih kasihan aja, saya sebagian itu kan kenal, ya kan? Nah, cuman sayangnya saya nggak tahu siapa yang kasih input sehingga terjadi seperti ini gitu loh, itu aja. Tapi dengan tidak ikutnya lagi Pak Tri ini kan juga sesuatu loh Bang. Loh ya, artinya kan kita udah bahas kan, bahwa kenapa Pak Tri jangan dilibatkan lagi ketika kita bahas soal pertemuan di Mega, Pak Tri, Prabowo dan Gibran kan, kita udah bahas itu. Jadi memang jangan lagi Pak Tri dilibatkan dalam aktivitas politik praktis. Biarlah dia istirahat, ya kan? Ya mungkin dia masih bisa berpikir tentang negara, tapi tidak dengan terpaksa gitu loh, tapi dengan pikiran dia sendiri. Harus istirahat lah. Dan respon dari publik Bang itu luar biasa Bang. Ketika surat itu kemudian kan beredar tuh di media sosial ya kan. Dan ternyata nggak ada tanda tangan Pak Tri. Oh ketahuan berarti yang kemarin itu mereka mengecoh Pak Tri. Jadi publik sangat puas Bang. Dan Pak Tri sekarang ternyata tidak seperti yang dibicarakan agak keras lah ya oleh masyarakat. Masa sih seorang Pak Tri yang baik ikut-ikutan yang aneh seperti ini kan? Ternyata Pak Tri benar. Kayaknya sebenarnya yang keras sama Pak Tri itu bukan masyarakat, ruang konsensus. Bukan ruang konsensus ya, narasumbernya ya. Oh iya. Aduh, kena lagi nih. Baik Bang, yang topik kedua dan ketiga kita pending aja. Ini sudah cukup saya pikir karena poinnya di situ memang sebenarnya tujuan kita kan memberikan insight kepada masyarakat bahwa nggak ada ini gitu loh. Kan kemarin kan sempat panik. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang mau dikhawatirkan? Iya kan? Secara undang-undang nggak bisa berjalan, ya kan? Jadi apa yang mau dikhawatirkan? Saya sebenarnya malas juga mengulang-ulang pepatah ini, Bang. Kalau ini lagi kesimpulan kita, capek juga kita. Tapi memang harus kita ingatkan terus publik bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini biarkanlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu yang paling pas. Dan itu memang sekarang udah terbalik. Apa, Bang? Biarlah kafilah berlalu, anjing bergonggong. Demikian dulu Fadlinan Review. Kita sangat perlu menyimpulkan, saya pikir tadi apa yang dijelaskan oleh Bang Zulfan sudah sangat tepat. Kita mendiskusikannya secara renyah, santai, tapi tepat analisanya. Tidak perlu Anda dirisaukan. Anggap aja ini sebuah drama ya kita tonton secara yang gembira. Demikian Zulfan Dinar Review edisi kali ini, kita bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.